Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik angka indeks. Video keempat ini membahas angka indeks harga konsumen, sebuah besaran yang sangat besar peranannya dalam penentuan kebijakan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Mari kita mulai. Seperti disampaikan sebelumnya, indeks harga konsumen yang hampir selalu disingkat dengan IHK merupakan indeks harga yang dihitung bulanan untuk komoditas yang biasa dikonsumsi masyarakat. Digunakan kata komoditas untuk merujuk pada barang dan jasa. Juga digunakan kata biasa untuk menunjukkan bahwa komoditasnya adalah yang menjadi konsumsi rutin masyarakat. Indeks harga tersebut menggunakan metode Laspers yang perlu dimodifikasi karena adanya kesulitan dalam mengkuantifikasikan kuantitas berbagai jasa. Dan waktu dasar yang digunakan saat ini, tahun 2023, adalah waktu dasar tahun 2018. Komoditas yang dilibatkan dalam penghitungan didasarkan atas survei biaya hidup pada 2018, yang dilanjutkan dengan survei harga konsumen secara bulanan. Kemudian, pengertian masyarakat konsumen yang menjadi responden adalah daerah perkotaan, yang merupakan praktik umum di dunia. Di Indonesia ada 90 kota, termasuk 34 ibu kota provinsi saat itu yang dijadikan cakupan survei. Dan komoditasnya masing-masing kota tidak seragam, karena masing-masing kota mempunyai kebiasaan konsumsi yang tidak sama. Keranjang komoditas kota-kota itu berkisar antara 248 di kota Sintang sampai dengan 473 di kota Jakarta. Secara keseluruhan, 835 komoditas yang digunakan. Sedangkan respondennya adalah di tingkat rumah tangga, jadi konsumsinya adalah konsumsi rumah tangga. Survei biaya hidup 2018 melibatkan 141.600 rumah tangga responden. Perkembangan IHK diperlukan untuk dasar penyusunan aneka keputusan dan kebijakan ekonomi dan sosial. Agar dapat digunakan secara lebih akurat, maka ratusan komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 11 kelompok, yang masing-masing kelompok bisa mempunyai beberapa subkelompok. Untuk kelengkapan pemahaman, berikut ini disajikan daftar 11 kelompok dari IHK. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan IHK dengan formula dan contoh ilustrasi sangat sederhana. Silakan diikuti. Ditampilkan formula indeks harga Laspers yang kita kenal. Dengan penimbang menggunakan waktu dasar, metode ini paling ideal untuk penetapan IHK. Perkembangan IHK dapat ditetapkan dari bulan ke bulan sejalan dengan diperolehnya informasi tentang harganya. Ini berbeda dengan metode indeks harga PASI yang harus mempunyai informasi kuantitas waktu terakhir untuk menetapkan indeks harganya mundur. Akan tetapi, penerapan metode Laspers bagi IHK bermasalah karena kita sesungguhnya tidak mempunyai besaran kuantitas pada beberapa unsur jasa seperti sewa rumah, kesehatan, pendidikan, dan konsultasi. Akan tetapi, data pengeluaran pada survei awal sepanjang tahun, datanya dapat diperoleh. Juga data harga setiap bulan dapat selalu diperoleh dengan cukup mudah. Untuk menanggulangi kendala tersebut, formula Laspers tersebut perlu dimodifikasi, yaitu untuk menghilangkan kendala ketiadaan kuantitas. Modifikasi itu mengubah formula Laspers menjadi demikian ini. Dengan definisi setiap unsurnya adalah demikian ini. Subscript N merujuk pada waktu observasi, sehingga IHK subscript N berarti nilai IHK pada waktu N, misalnya waktunya bulan Mei 2023. PNI adalah harga komoditas I pada waktu N. PN-1 adalah harga komoditas I satu periode sebelum waktu N. Ada rasio harga komoditas I bulan ini dan bulan sebelumnya.
Ada nilai konsumsi komoditas I pada sebulan sebelum bulan N. Ada nilai konsumsi waktu dasar. Dan terakhir, K adalah banyaknya komoditas yang tercakup dalam paket komoditas IHK yang setiap kota adalah ratusan banyaknya. Dengan modifikasi tersebut, setiap bulan kita akan menyesuaikan nilai konsumsi dari bulan ke bulan tanpa terkendala oleh ketersediaan kuantitas penimbang. Kita lanjutkan dengan contoh aplikasinya, silahkan diikuti. Misalkan IHK yang akan disusun menggunakan waktu dasar 2019 dan akan menghitung IHK tahunan. Pada tahun 2020, formulanya dapat dituliskan demikian ini. Silakan disimak bagaimana formula tersebut diterapkan untuk sebuah waktu tertentu. Juga dapat dicermati bahwa rasio yang ada merupakan rasio antara nilai konsumsi waktu tertentu terhadap nilai konsumsi waktu dasar. Kemudian, ini adalah IHK 2021. Silakan dicermati bahwa rasio yang ada merupakan rasio antara nilai konsumsi waktu tertentu terhadap nilai konsumsi waktu dasar. Dan ini untuk IHK 2022 dan silakan dicermati bahwa rasio yang ada merupakan rasio antara nilai konsumsi waktu tertentu terhadap nilai konsumsi waktu dasar. Formula untuk masing-masing waktu tertentu itu akan digunakan dalam contoh penghitungan pada frame berikutnya. Misalkan dihasilkan survei biaya hidup 2019 dan survei harga konsumen akhir Desember 2020, 2021, dan 2022 demikian ini. Disajikan kembali formula IHK Laspers yang dimodifikasi. Ditampilkan kembali pula untuk penerapan formula tersebut bagi Desember 3 tahun berikutnya. Tahap pertama penyediaan hitungan adalah untuk konsumsi tahun dasar 2019. Bila konsumsi masing-masing komoditas dikalikan rasio harga 2020 terhadap 2019, maka diperoleh konsumsi 2020. Selanjutnya, konsumsi masing-masing komoditas 2020 dikalikan rasio harga 2021 terhadap harga-harga 2020 akan menghasilkan konsumsi 2021. Dan terakhir, bila konsumsi masing-masing komoditas 2021 yang barusan diperoleh itu dikalikan rasio harga 2022 terhadap harga-harga 2021 akan menghasilkan konsumsi 2022. IHK diperoleh dari rasio antara nilai konsumsi waktu N relatif terhadap konsumsi waktu dasar. Ingat bahwa penetapan konsumsi waktu N semata-mata karena adanya perubahan harga pada waktu tersebut relatif terhadap waktu dasar. Adapun IHK masing-masing dapat ditetapkan sebagai berikut. Untuk IHK akhir 2022 merupakan rasio antara nilai konsumsi 2020 dan nilai konsumsi waktu dasar 2019 dikali 100. IHK akhir 2021 merupakan rasio antara nilai konsumsi 2021 dan nilai konsumsi waktu dasar 2019 dikali 100. Dan IHK 2022 merupakan rasio antara nilai konsumsi 2022 dan nilai konsumsi waktu dasar 2019 dikali 100. IHK 2020 sebesar 108,08 berarti bahwa harga-harga adalah sebesar 108,08 relatif terhadap 100 bila dibandingkan dengan tahun dasar 2019 atau telah naik sebesar 8,08% sejak 2019. IHK 2020 sebesar 116,75 berarti harga-harga adalah sebesar 116,75 relatif terhadap 100 bila dibandingkan dengan tahun dasar 2019 atau telah naik sebesar 16,75% sejak 2019. IHK 2022 sebesar 126,36 berarti bahwa harga-harga adalah sebesar 126,36 relatif terhadap 100 bila dibandingkan dengan
tahun dasar 2019 atau telah naik sebesar 26,36% sejak 2019. Kita lanjutkan dengan pemahaman IHK di video kelima. Silahkan disimak.